Rasul, artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat ini. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama, asidik. Asidik artinya Rasul selalu benar. Yang kedua ada al-amanah. Al-amanah artinya Rasul selalu dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu at-tabligh. At-tabligh yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan dari Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Yang keempat yaitu ada al-fatanah. Al-fatanah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah untuk meletakkan al-hajar al-aswad di atas Ka'bah, lalu Rasulullah SAW menengahi dengan cara semua kelompok yang berseketa agar memegang ujung dari kain itu. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai ke atas Ka'bah. Selanjutnya yaitu sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, al-kizib. Al-kizib yaitu mustahil Rasul itu bohong atau berdusta. Yang kedua, al-khianah. Al-khianah yaitu mustahil Rasul itu berkhianat. Semua yang diamanatkan padanya pasti dilaksanakan. Yang selanjutnya, al-khidmah. Al-khidmah yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Al-badah. Al-badah yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Selanjutnya ada sifat jahil. Sifat jahil bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat bagaimana manusia biasanya seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Selain 3 sifat di atas, Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ismatul Rasul, yaitu orang yang masuk terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan dan menyampaikan wahyu Allah, sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, iltizamul Rasul, yaitu orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah SWT. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah itu harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam diri pribadinya maupun dari para manusia. Rasul tidak pernah sejakal pun menghindari atau menyingkir dari perintah Allah SWT. Yang keempat ada tugas Rasulullah. Para rasul dipilih oleh Allah SWT dengan mengemban tugas yang berbeda. Di antaranya tugas rasul itu adalah sebagai berikut. 1. Menyampaikan risalah dari Allah SWT. 2. Mengajar kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah SWT dan menjauhi perilaku musyrik. 3. Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat ada menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima membersihkan dan mengingatkan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keenam sebagai hujjah bagi manusia. Hikmah beriman kepada Rasulullah. Pentingnya seorang muslim beriman kepada Rasul bukan semata alasan, tapi karena diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul adalah sebagai berikut. 1. Mampu sempurna iman. 2. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. 3. Terdorong untuk melakukan perilaku yang baik. 4. Memberi teladan dalam hidupnya. 5. Mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. 6. Mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu kepadanya. Contoh beberapa bagaimana dimasukkan dalam keseharian. Tentu saja kita bisa meneladani Rasulullah SAW
Wasallam kita mungkin menyampaikan dalam kesehariannya. Berikut contoh penerapannya. 1. Menjunjung tinggi risalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulullah. 2. Melaksanakan semuanya untuk beribadah kepada Allah. 3. Dia berjanji kemudian bisa diberi amalan sesuai dengan keahliannya. 4. Berdampak agar ajaran dibawa masuk ke 5. Selalu mengingat, memahami dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. 6. Melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Tadi adalah materi dari Rasul kasih Allah. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau nanya Kak. Kak, saya mau nanya. Saya Fitrian Hawaji izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana cara menanggapi orang yang mengaku-ngaku bahwa dia itu Rasul? Jadi hasil diskusi kami, bagaimana tanggapan kita kepada orang yang mengaku sebagai Rasul? Yang pertama, kita memberi nasihat terlebih dahulu tentang Rasul. Karena Rasul itu adalah kasih Allah dan utusan Allah. Kalau misalkan emang orang itu tetap kekeh atau dia emang masih mengaku, lebih baik kita doakan saja semoga orang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perpanjang seperti itu. Yang terkekeh gitu. Ya kan kita doakan aja semoga Allah beri hidayah kepada Nah, udah, misalkan ya, terus itu gini, kita doain dia, tapi dia tuh makin benar-benar berubah banget sampai kadang banyak banget pengikutnya yang ikut. Terus kita tuh sebagai manusia biasa harus gimana? Apakah kita harus membubarkan komunitas itu atau gimana? Ya, pada Kalau misalkan kan dia kan mengaku sebagai Rasul, otomatis dia juga bakal menyebarkan ajarannya juga kan. Nah, terus habis itu ketika dia menyebarkan ajarannya, banyak orang yang masuk dong kayak pengikut-pengikutnya juga gitu kan. Nah, terus dia bikin satu komunitas. Ketika komunitas itu udah gede banget, itu termasuk sesat atau enggak gitu? Kalau misalkan dia menyebarkan agama Islam juga. Menurut kami ada dua tanggapan. Yang pertama mengenai hukum. Kita bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk membubarkan ajaran tersebut, misal kepada polisi atau kepada majelis ulama. Yang kedua itu ada yang mengenai iman. Kita sebagai manusia harus yakin kepada Allah bahwa Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dan ajaran tersebut itu termasuk ajaran sesat. Pejabat lagi dong. Tadi kan katanya dilaporkan ke pihak berwajib. Emang termasuk pidana juga ya kalau misalkan dia mengaku-ngaku? Pasti dasar. Kan di kita pernah ada di Balikpapan yang seperti itu ada harus di Indonesia dulu kayak habib-habib yang fanatik itu. Apa sih tujuan dia ngaku-ngaku yaitu Rasul? Mungkin dia mungkin banyak faktor, bisa jadi kayak ya mungkin dia mendapat mimpi. emang asalnya juga orang sehat gitu. Dia terlalu fanatik terhadap agama, terlalu berlebihan terhadap agama. Ya.